warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Juwita. Pada video kali ini, saya akan membahas file hierarchy dan file management. Selanjutnya, yang pertama ada file hierarchy Linux. Yang kedua ada navigating path. Yang ini terbagi menjadi dua. Ada absolute path dan relative path. Selanjutnya. Nah, yang pertama atau materi yang pertama ada file hierarchy Linux. Struktur direktori dari akar / hingga setiap cabangnya, tiap folder punya peran spesifik dalam sistem. Nah, di sini ada macam-macam direktori. Yang pertama ada root, pusat atau akar dari seluruh sistem file di Linux. Semua direktori lainnya berada di dalam direktori ini. Yang kedua ada bin atau binaries, berisi program atau perintah esensial sistem yang dapat digunakan semua user seperti ls, cp, mp, cat, dan bash. Yang ketiga ada boot atau boot files, menyimpan file yang digunakan. Yang ketiga ada boot atau boot files, menyimpan file yang dibutuhkan untuk proses booting. Kernel Linux, VM Linux, file initer, dan konfigurasi bootloader seperti GRUB. Yang keempat, ada dev atau device, berisi file perangkat keras, device nodes. Hampir semua perangkat hard disk, USB, mouse, terminal direpresentasikan sebagai file. Contohnya /dev/sda. Yang kelima, ada etc atau editable text configuration, menyimpan seluruh file konfigurasi sistem yang bersifat teks atau global, serta script startup atau shutdown, termasuk konfigurasi jaringan dan pengguna. Contohnya /etc/password. Yang keenam ada home directories, direktori utama penyimpanan data pribadi tiap pengguna. Setiap user biasanya punya subdirektori sendiri. Contohnya home. Ini ada contohnya /home/body. Ini sebagai contoh ya. Selanjutnya yang ketujuh ada media atau removable media, titik kait atau mount point otomatis untuk perangkat penyimpanan eksternal yang dapat dilepas seperti flash disk, USB, CD atau DVD, atau hard disk eksternal. Yang ke-8 ada MNT atau mount temporary, direktori sementara yang disediakan administrator sistem untuk mounting atau mengkaitkan sistem file secara manual. Yang ke-9 ada OPT atau optional add-on application, digunakan untuk menyimpan perangkat lunak pihak ketiga berukuran besar atau diinstal mandiri di luar paket bawaan distro. Biasanya aplikasi berbayar atau proprietary. Yang ke-10 ada PROC atau Process Information, direktori virtual tidak ada di hard disk fisik, berisi informasi proses sistem yang berjalan serta status kernel dalam bentuk file teks.
Yang selanjutnya ada root. Root yang ini berbeda sama yang pertama. Kalau yang ini rootnya root home directory. Directory home khusus untuk pengguna super admin atau root. Berbeda dengan directory slash atau root system. Yang ke-12 ada run atau runtime data. Menyimpan data sementara terkait proses yang berjalan sejak sistem terakhir dinyalakan atau booting. Menggantikan fungsi /var/run pada versi Linux lama. Selanjutnya ada sbin atau sistem binaris. Mirip /bin, tapi berisi utilitas administratif yang hanya bisa dijalankan root atau administrator. Contohnya fdisk, iftables, dan reboot. Selanjutnya ada SRP atau service data. Menyimpan data untuk layanan-layanan yang disediakan server, seperti data web server. Contohnya /srp/www atau ftp. Selanjutnya ada SYS atau System Files, direktori virtual yang menyediakan informasi tentang perangkat, driver, dan kernel. Mirip proc, namun distrukturkan lebih modern. Selanjutnya ada TMP atau Temporary Files, tempat penyimpanan file sementara bagi sistem maupun aplikasi. File di dalamnya biasanya otomatis terhapus saat reboot. Selanjutnya ada USR atau Unique Software Resource. Berisi sebagian besar utilitas, program pustaka, dan dokumentasi untuk pengguna normal. Terbagi lagi jadi /USR/bin, /USR/sbin, dan /USR/share. Selanjutnya ada var atau variable data. Menyimpan data yang ukurannya sering berubah selama sistem beroperasi, seperti file log. Contohnya /var/log. Antrean surat, cache paket, dan basis data layanan. Selanjutnya ada lib atau library. Berisi pustaka penting yang dibutuhkan oleh program-program biner di /bin dan di /sbin agar dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir ada lib64 atau library 60 bit. Fungsinya serupa dengan /lib namun dikhususkan untuk sistem pustaka arsitektur 60 bit. Selanjutnya, materi yang kedua adalah navigating path. 2. Cara sistem dan pengguna menuju lokasi file dari akar sistem absolut atau dari posisi saat ini relatif. Yang pertama ada absolute path. Alamat lengkap sebuah file atau direktori dihitung mulai dari root sistem, bukan dari posisi kita sekarang. Karena selalu berpatokan pada akar sistem, path ini akan tetap valid dari manapun perintah dijalankan. Dan ini ada contohnya. Langsung menuju folder tugas dari manapun posisi saat ini. Selanjutnya ada relative path. Alamat file atau direktori yang dihitung dari posisi kita saat ini. Current working directory tidak diawali slash, sehingga hasilnya bisa berbeda tergantung dari mana perintah dijalankan. Nah, ini yang cd command /tugas
masuk ke folder tugas di dalam folder saat ini. Yang cd.2 naik satu level ke direktori induk atau parent. Yang cd/file.txt merujuk file di direktori yang sama persis. Selanjutnya, ada karakter khusus dalam navigasi pad. Yang pertama ada titik 1. Contohnya, /script.sh menjalankan script sh di folder saat ini. Artinya, folder atau direktori ini tempat Anda sekarang berada. Dan kedua, ada titik 2. Contohnya, cd titik-titik dan ini titiknya ada 2. Pindah ke folder 1 tingkat di atasnya. Artinya, folder direktori atau direktori di atasnya naik satu tingkat ke folder induk. Dan yang terakhir, ada tanda cacing atau tilde. Contohnya, cd, lalu tanda cacing atau tilde, langsung kembali ke home directory. Artinya, folder utama pengguna home directory yaitu folder akun Anda sendiri seperti /user/nama Anda atau /home/nama Anda. Selanjutnya ada file management. Yang pertama, perintahnya adalah membuat beberapa direktori dengan nama Anda. Nah, perintah teksnya mkdir sinta1, sinta2, sinta3. Nah, ini ya contohnya ya teman-teman. Ini bisa dilihat contohnya. Dan kita langsung praktekkan di VirtualBox. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sini, kita masukkan passwordnya. Lalu kita tunggu. Nah, ini sudah masuk, lalu kita cari terminal. Klik, lalu kita tunggu dulu sebentar. Nah, selanjutnya kita di sini akan mempraktikkan yang tadi. Kita ketik cd, lalu dokumen, pakai slash. Lalu kita ketik ls. Kita ketik lagi mkdir. Oh maaf. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Lalu kita enter. Nah, lalu kita akan melihat di sini. Nah, ini ada ya teman-teman. Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini sudah ada 3 folder berarti ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada perintah membuat beberapa file di salah satu direktori. Perintah teksnya adalah teks1, teks2, teks3. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nah, sekarang kita praktekkan lagi di sini. Ini kita ctrl. Lalu kita ketik teks1, teks2, teks3. Lalu kita enter. Nah, di sini langsung ada ya teman-teman. Langsung ada file yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan lihat secara CLI. ls min. Nah, ini langsung ada ya. Kalau yang ini tadi folder, yang ini file ya. Yang ini file yang sekarang kita buat. Dan ini juga ada jamnya, ada tanggalnya, dan ada bulannya juga. Selanjutnya,
perintahnya adalah gandakan file dan direktori di salah satu direktori yang ada. Nah, ini contoh perintahnya. Kita sesuaikan dengan apa yang kita buat. Ini contohnya, di sini ada. Selanjutnya, kita ketikkan di sini cp teks 1 yang akan kita gandakan ke Sinta 1. Press enter. Lalu kita ketik ls. Nah, ini adalah isi yang ada di dokumen yang di sini. Ini sama ya, ada Sinta 1 sampai 3, ada teks 1 sampai 3. Lalu kita ketik ls Sinta 1. Nah, di dalam folder Sinta 1 ini ada file teks 1. Coba kita lihat. Tuh. Di sini ada teks 1 yang telah kita tadi masukkan ya, teman-teman, yang sudah kita gandakan. Nah, yang keempat, perintahnya adalah pindahkan file dan direktori ke salah satu direktori yang ada dengan nama yang baru. Berarti, nah ini ada contoh perintah teksnya, ada move teks 3 Sinta 3. Ini contohnya ya, teman-teman. Mari kita coba. Kita ketikkan di sini mp teks 1 dengan Sinta 1. Nah, ini di sini teks 1-nya sudah hilang ya, berarti sudah ada di sini. Tuh. Seperti itu. Lalu kita akan lihat di sininya ls. Nah, berarti di sini maaf, tadi kita telah meremove yang teks 1 dan ini sisanya ada Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Ini adalah folder atau direktori ya, teman-teman. Dan ini filenya tersisa 2. Kenapa di sini masih ada teks 1? Karena ini bekas yang tadi kita masukkan di perintah yang ketiga ya, teman-teman. Nah, setelah ini sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil meremove teks 1 dan ini sisanya teks 2 dan teks 3. Nah, yang kelima, hapus beberapa file dan direktori yang kosong maupun berisi. Dan kata perintahnya adalah, ini contohnya rm awk1. Awk1 ini seperti contoh yang ada di sini ya. Tuh. Oke, berarti awk1 ini adalah file yang akan kita hapus ya. Kita ketik di sini ls -l. Nah, berarti ini filenya tersisa 3 dan foldernya tersisa foldernya tersisa 3 dan filenya tersisa 2. Lalu kita di sini ketikkan perintah yang tadi rm. Berarti file yang akan kita hapus itu teks 2. Lalu rm teks. Nah, ini berarti filenya sudah tidak ada, sudah berarti ini tinggal tersisa foldernya saja ya. Dan kita akan coba lihat di sini ls -l. Tuh. Berarti sama ya, teman-teman. Di sini sisa foldernya 3, di sini juga 3 foldernya. Nah, yang terakhir adalah tampilkan isi direktori disertai informasi dari setiap isi direktori. Nah, ini perintahnya adalah ls min folder 1. Ini adalah contohnya kenapa ini folder 1.
Karena di sini contohnya folder 1, jadi sesuaikan dengan ini kalian ya. Sesuaikan dengan apa yang kalian masukkan namanya. Kita ketik ls min l, berarti di sini Sinta 1. Nah, di dalam Sinta 1 itu ada teks 1. Kita coba lihat dan benar di sini ada teks 1 ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.